Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum turhamun la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika la syahid. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami'an Nur rahimakumullah. Dalam Muratibul Amal, urutan seorang mukmin beramal itu yang pertama adalah islahun nafs. Kita memperbaiki diri kita sendiri. Makanya baginda mengingatkan ibda binafsika, mulailah dengan diri sendiri. Tidak akan ada perubahan apapun di luar kalau belum berubah di dalam. Itu yang Allah ingatkan dalam surat Ar-Ra'd bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum setiap individu dari kaum tersebut mengubah diri pribadi masing-masing. Jadi berawal dengan diri kita, dekat dengan Allah, jujur kepada Allah, tunduk kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Tapi urutan kedua adalah takwin binaul usrah muslim, membentuk keluarga muslim. Ini bahkan menjadi proyek besar yang dalam Al-Quran diingatkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Para ulama sepakat bahwa membentuk keluarga muslim atau keluarga islami adalah fardhu ain, kewajiban yang melekat kepada diri kita masing-masing. Makanya baginda Nabi memberikan penjelasan siapa saja calon pasangan yang cocok, ya kan. Tunkahul mar'ah, dinikahi perempuan itu karena 4 hal. Bisa karena kecantikan, bisa karena harta, bisa karena keturunan, tapi pilihlah yang karena diniha, agama. Ini kalau dari agama dapat yang lain. Bahkan dalam Al-Quran ada banyak sekali kisah yang menjelaskan tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Dan hadirin, ini peringatan buat kita, hampir sebagian kisah pendidikan anak dalam Quran itu melibatkan anak dengan ayahnya. Sekali lagi, anak dengan ayahnya, bukan dengan ibunya. Contoh Luqmanul Hakim ketika mengingatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau mensekutukan Allah. Nabi Ibrahim dengan putra-putranya, Nabi Ayub dengan putra-putranya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari apa yang ada dalam Al-Quran ini, pendidikan anak dalam keluarga tanggung jawab dari ayahnya.
Benar, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah kita yang pertama. Tapi kepala sekolahnya guru ibunya, tapi kepala sekolahnya adalah ayahnya. Karena itu mendidik ayah memahami peran fungsi sebagai kepala keluarga itu menjadi kewajiban bagi kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di era sekarang ini pendidikan keluarga atau pendidikan anak menjadi jauh lebih rumit, jauh menjadi lebih sulit. Kalau kita lihat teknologi zaman saya, TV cuma satu, TVRI. Dulu saya hobinya nonton film Osin. Anak kita itu TV-nya bisa 12 sampai 15, ada RCTI, SCTV, Metro semua gitu. Tapi cucu kita nggak ada yang lihat TV karena di gadget mereka unlimited channels, saluran yang tidak terbatas. Bahkan kalau ada yang langganan Netflix, maka itu tidak ada sensornya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jangan marah kepada anak kita ketika mereka menghadapi demikian banyak tantangan. Makin kita marah kepada anak kita, makin anak kita jauh dari kita dan makin dekat kepada gadget atau kepada teman-teman yang itu bisa justru menjerumuskan mereka. Hadirin, bahkan kalau kita melihat, katakan saya kagum di Malakasari ada Forkomas, forum komunikasi masjid musola 27, aktif sekali. Nyun sewu, dakwah asalnya itu tetap fardu kifayah. Ketika dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah mengingatkan, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada segolongan dari kalian yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Dia bisa jadi fardu ain kalau kita sudah terancam. Saudara kita di Gaza, dakwah dan jihad menjadi wajib karena mereka sudah diserang oleh Israel. Tapi dalam keadaan biasa dia fardu kifayah bagi polisi, tentara yang jaga ini. Kalau kita dakwah sementara ini masih pertengahan fardu kifayah dengan fardu ain. Tetapi yang dari awal fardu ain adalah menjaga dan mendidik keluarga kita. Pertanyaan besarnya bagi kita hadirin sidang Jumat rahimahullah, sudahkah kita menjaga keluarga kita? Sudahkah keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, yang menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi keluarga yang menjadi contoh teladan? Karena kita menjadi keluarga yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan ibadah. Ini tanggung jawab kita bersama. Barakallahu lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah, izinkan pada khutbah kedua khotib mengambil satu bagian bagaimana kita mewujudkan keluarga yang Islami dengan judul kecil, satu keluarga satu unit amal. Saya ulangi, satu keluarga satu unit amal. Apa satu unit amal? Ada kawan saya bikin gerakan satu keluarga satu unit bisnis, satu keluarga satu usaha. Jadi tiap keluarga harus punya usaha. Bagus. Tetapi kadang-kadang tidak semua kita itu punya keterampilan berusaha. Orang yang tidak bakat usaha dipaksa usaha, dalam banyak hal malah rugi, dalam banyak hal malah merusak nama baik.
karena hutang yang tidak bayar. Karena itu bagus. Tetapi saya menawarkan satu keluarga, satu unit amal. Apa saja satu unit amal itu? Bisa keluarga kita bikin usaha sosial. Misal setiap Ahad pagi kita sekeluarga sepakat menyiapkan 10 paket makanan yang kita berikan kepada orang-orang yang tinggal di bawah jembatan atau yang tinggal di kolong-kolong tempat yang tidak punya, kayak kalau di luar negeri disebut homeless gitu. Atau ada keluarga kita bikin khusus baca Quran gratis. Kita mungkin minat dengan mengelola bank sampah, training pengelolaan sampah gratis. Atau anak kita pintar karate, buka kursus karate gratis, tapi dilaksanakan oleh keluarga kita. Ayah, ibu, anak, kalau kita udah lebih kayak saya, ayah, ibu, anak, mantu, atau cucu sekaligus. Jadi satu keluarga itu hidup. Satu keluarga itu punya proyek. Ada proyeknya sederhana. Satu unit amal itu tidak harus amal bisnis, kadang amal sosial. Pokoknya setiap Ahad pagi keluarga kita bersihin 2 toilet masjid. Nanti kita minta izin. Semuanya dari kita. Pokoknya masjid cuma tahu beres, toiletnya rapi, bersih, wangi. Atau setiap keluarga punya proyek. Sebagian keluarga proyek menanam pohon, 2 pohon 1 bulan atau 1 pohon 1 minggu. Terus kita siram, kita akhirnya tumbuh. Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW ada 7 amalan yang kalau sudah dilakukan walaupun kita meninggal, amalnya akan ngalir. Salah satunya menanam pohon. Karena kalau pohonnya tumbuh besar, maka udaranya, buahnya, ademnya itu menaungi dan pahalanya ngalir ke kita. Bikin saluran air, bikin sumur, mengajar. Hadirin, satu keluarga, satu unit amal bisa kita mulai sekarang. Khatib membayangkan kehidupan di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda ini gravitasi imannya demikian kuat, semuanya hidup. Rata-rata kalau kita lihat sahabat, hidupnya itu muter di sekeliling Nabi. Jihad ayo, dakwah ayo, infak ayo, pergi jauhlah, ayo kemana? Jauhlah tuh dakwah ke tempatan, ayo pokoknya hidup bersama Nabi. Sehingga sampai kalau ada yang pernah ke Istanbul, itu ada makam sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari, umurnya 94 tahun. Itu dari Mekah, dari Madinah memang datang umur 94 untuk bantu menyebarkan dakwah di Turki. Meninggalnya tidak di Istanbul. Waktu itu Istanbul masih dikuasai sama Konstantinopel, jadi di luar Istanbul. Tapi dia berpesan, jangan kubur jasadku, tapi kubur di dekat dengan Istanbul, biar aku menjadi saksi bahwa aku bagian yang oleh kata baginda Nabi akan ada satu pasukan dipimpin oleh panglima yang terpuji yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Nah, hidup para sahabat itu setiap hari penuh dengan gairah amal, penuh dengan jihad kebaikan, penuh dengan meninggal itu pasti. Tapi pastikan jalan menuju meninggal itu dalam keadaan beramal. Orang yang meninggal dalam keadaan berjihad, berdakwah, melakukan amal tadi, insya Allah itu bagian dari tanda-tanda min husnil khatimah. Amin. Nah, karena itu hadirin, ayo setiap kita bisa mulai aktif di Fokomas bagus, aktif DKI Masjid Anur bagus. Tapi kan kalau ini ada waktunya, ada saatnya harus berganti. Tapi kalau keluarga, sampai kita usia berapapun, ini keluarga kita. Ayo kita rapat keluarga, harus kita bikin proyek bersama, harus kita amalkan. Hasil nomor 2, tapi membangun keluarga yang terlibat dengan dakwah, membangun keluarga yang terlibat dalam kebaikan, itu nomor 1. Dalam beberapa kesempatan kalau khotib disuruh khutbah nikah atau nasihat perkawinan, kadang-kadang selalu disebut prinsip samara, sakinah, mawadah, warahmah. Itu bentuk keluarga kita. Khotib izin menambahkan 1, bukan samara saja, tapi samarada, sakinah, mawadah, warahmah, wadakwah.
Jadi jadikan keluarga kita keluarga yang aktif dalam pergerakan dakwah. Kalau nggak ada dakwah, nggak jadi kayak gini kita. Kalau wali songo tidak bekerja, tidak jadi kita. Kalau para pedagang bujarat, para ustadz habaib dari Yaman, dari mana nggak datang ke Nusantara, tidak jadi kita. Masih banyak tempat-tempat yang masih bukan beragama Islam karena dakwah tidak masuk. Tapi dengan masuknya dakwah, kita menikmati indahnya Islam, menikmati rahmatan lil alamin. Dakwah dan dakwah. Karena itu hadirin, ayo kita hidupkan keluarga kita dengan satu keluarga, satu unit amal. Jangan yang bikin kosnya tinggi, jangan yang pakai biaya. Yang nggak pakai biaya, paling dia cuma buat fotokopi nempel bahwa kita keluarga kita punya. Nanti sampai yayasan keluarga Budi, yayasan kebaikan Hasan, yayasan atau perkumpulan nggak usah yayasan. Jadi setiap rumah kita itu rumah yang menebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau keluarga kita sudah terberdayakan, keluarga kita sudah hidup, maka urusan Palestina insya Allah akan selesai. Karena dari keluarga kita muncul anak soleh dan solehah. Urusan Indonesia belum berkah akan selesai, muncul dari keluarga kita orang-orang yang baik. Urusan ekonomi kita, sosial politik selesai, karena salah satu akar masalahnya ada di keluarga kita. Semoga Allah berkahi dan rahmati keluarga kita. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wadakwah, dan jadikan keluarga kita keluarga di dunia dan keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan keluarga kita keluarga yang membangun Indonesia menjadi baldatun thayyibatun arabun ghafur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu yazidkum wa ladzikrul akbar. Aqimis shalah. Jangan lupa dalam hati nanti saat sujud doakan saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an